selamat malam Mas Andre. Ya, selamat malam. Oke. Mas, ini berarti kejadiannya di mana? Di sekitar Genuk, Mas, Semarang Timur. Kebetulan di tempat kos saya. Oke. Silahkan boleh dimulai ceritanya. Ini di speaker nggak bisa ya, Mas ya? Maksudnya gimana? Kalau di speaker bisa nggak? Suaranya biasanya suara Mas ke kita kurang begitu jelas. Oh gitu. Ini Mas, ceritanya itu kejadiannya sekitar 3 bulan yang lalu. Itu kebetulan kan saya sama teman saya itu, ya posisi waktu itu memang sama-sama lagi nganggur. Nongkrong biasa lah, ngopi-ngopi sama ngerokok di depan kos saya. Nanti tak kirimin fotonya kosnya. Sekitar itu masih sore lah, mungkin sekitar jam berapa ya, jam 9-an, mungkin jam 8, jam 9. Nah, kita nongkrong ngopi, ngerokok sambil kita cerita. Kebetulan kos saya itu menghadap ke selatan. Nah, saya duduknya kebetulan juga di depan pintu. Menghadap selatan. Nah, teman saya itu menghadap ke depan teman saya, Mas. Timur mungkin kalau nggak salah. Utara kan. Nah, terus dia itu tiba-tiba istighfar. Astagfirullah. Saya terus nanya, Mas, ada apa? Saya bilang gitu. Nanya sama teman saya, ada apa? Saya bilang gitu. Terus orangnya bilang enggak apa-apa. Saya tanya lagi, ada apa? Bilang aja. Nah, kebetulan temanku itu kan orangnya indigo, Mas. Tahu lah sama hal kayak gitu. Nah, dia terus jawab, itu ada nenek-nenek keluar dari kamar mandi. Saya spontan langsung merinding, Mas. Itu aku merinding. Saya langsung tanya lagi sama dia. Ya, postur nenek-neneknya itu gimana? Terus teman aku tuh bilang, dia pakai konde, pakai baju kayak orang tua zaman dulu lah, sama pakai kebaya, terus pakai stagen gitu loh, Mas, yang buat ngisi ngangkat perut itu. Saya spontan berpikiran gini, apa ini nenek saya? Terus temanku diam, tak tanyain, mungkin itu nenek saya. Ketika temanku diam, terus dia berbicara lah, Mas, komunikasi sama mungkin itu yang keluar dari kamar mandi itu, nenek-nenek itu. Nah, terus nenek-nenek itu bilang, ya ini cucu saya neneknya. Nah, terus teman tuh ngomong, yang diomongin sama nenek saya itu sampai ke aku. Oh iya, berarti feelingku bener aku gitu. Terus kita cerita lagi, Mas. Kita cerita, gak ada 2 menit, mungkin 1 menitan. Nah, kaget lagi dia. Aku tanya lagi, ada apa? Dia menunduk, temanku tuh diem sama nunduk. Ada cahaya putih di atas kasurmu, lewat gitu di atas plafon kalau nggak salah. Halo Mas, tadi hilang? Ya. Lanjut ya, Mas, tadi terus dia cahaya putih di atas tempat tidur saya itu, tempat spring bed saya. Terus dia istighfar lagi, aku tanya ada apa? Kalau yang ini kakek-kakek keluar dari kamar mandimu, katanya gitu. Udah berpenampilan gimana? Aku tanya, dia pakai baju kayak dinas orang lurah-lurah zaman dulu itu, katanya begitu. Nah, terus raut wajahnya gimana? Aku tanya kayak gitu. Nah, terus dia bilang cuman senyumnya tipis. Oh, aku berpikiran mungkin itu kakek saya. Terus selama kita berbincang-bincang itu masih 2 yang kata teman saya itu, yang satu nenek dan satu kakek saya itu, katanya sih masih di situ, Mas, kurang lebih 3 menitan kalau nggak salah, nggak sampai 5 menit. Terus dia bilang udah pulang semua. Oh ya udah,
terus tak sambatin, ya Mbah tolongin cucunya lagi kondisi kayak gini, istilah Jawanya mbok menawa Mbah incang-incang ya tolongilah cucu itu. Nah yang mau saya tanya ini tuh Mas, apa itu bener almarhum kakek saya dan almarhumah nenek saya apa enggak? Soalnya saya juga sempat merinding Mas waktu itu ketika ya seperti itu Mas Taufik ceritanya. Tanyain juga ke Mas Febri, itu apa benar almarhum kakek saya atau bukan, itu juga almarhum nenek saya atau bukan, seperti itu Mas ceritanya. Itu waktu itu di kosan ya padahal ya? Iya di kos Mas, masih sore Mas, masih jam sekitar jam berapa? Jam 9-an loh, masih sore Mas. Maksudnya salah, masih jam bukan 9. Di rumahnya Mas yang tempat tinggal dulu kakek? Masih sekitar jam 9 Mas, kita nongkrong-nongkrong tuh ngopi kan, kebetulan istri saya berangkat siang jadi pulang malam, jadi teman biasa main ke situ. Ya, kebetulan memang temanku itu orangnya indigo lah, jadi katakan indigo. Dan memang ceritanya waktu kecil dia pernah meninggal terus hidup lagi. Yang mau ditanyain seperti itu Mas, ceritanya seperti itu. Itu lokasinya ini di Ngenu. Iya Mas Andri, itu ya, berarti Mas, di kos-kosan di mana dulu kakek dan nenek tidak tinggal di situ kan ya? Oh tidak Mas, kakek saya itu kebetulan kakek saya itu kan orang Jogja, nenek saya orang Wonogiri. Kebetulan kakek dulu itu polisi, terus ditugaskan ke Semarang Barat, jadi bertempat tinggal di sekitar Tamularsih, Gisik Drono situ. Tapi udah dulu Mas, aku masih umur berapa ya, aku masih umur 2 tahun, kakek udah meninggal. Kalau nenek meninggal sekitar tahun 2002-an kalau nggak salah. Seperti itu Mas Febri, silakan. Ya, selamat malam Mas Andre. Mas Andre. Ya, selamat malam Mas Febri. Ya, saya dengar cerita Mas Andre ini, yang saya tangkap, ya. Jadi dua sosok ini itu yang saya tahu ya Mas ya, ini Iya. Korin leluhurnya Mas Andre gitu Mas. Oh. Jadi ya benar Masnya yang dibilang sama temannya Mas Andre ini benar gitu Mas. Gitu ya. Jin korinnya gitu ya Mas ya, yang saya tangkap. Mas, sama mau nanya itu apa bawa pesan tertentu apa gimana gitu Mas? Kalau pesan sejauh ini saya belum apa ya Mas ya, saya belum mengulik lebih dalam lagi ya Mas ya. Tapi yang saya tahu itu leluhurnya Mas Andre ini selalu ngejagain gitu Mas. Jadi bukan setiap hari ada di samping Mas Andre itu, bukan, tetapi dia selalu mantau gitu Mas. Mantau dan ngejagain gitu. Mas, aku dulu pernah satu kali waktu tahun sekitar 2008 kalau anak saya baru umur 1 tahun. Saya tuh kebetulan capek tidur sebentar terus mimpi Mas. Mimpi saya padahal itu dari waktu kecil tidak pernah lihat kakek secara langsung, cuman foto. Itu dia datang bawa pengawal itu tuh Mas, bawa pengawal, dia kayak bawa tombak itu panjang banget Mas. Jadi mbah itu pakai baju kayak baju tugas lurah-lurah zaman dulu lah. Cuman itu pakai tombak Mas. Ada pengawalnya pakai tombak ya. Maaf kalau nggak salah itu penampilannya kayak di gambar-gambar kayak Pati Gajah Mada kayak gitu. Tapi dia pakai tombak itu panjang Mas, sekitar 2 meter lebih kalau nggak salah. Tapi udah lama itu, udah lama sekali itu.
kejadian mimpi, tapi itu mimpi dulu sekitar 2008. Ya. Walaupun itu mimpi ya Mas ya, walaupun itu mimpi yang saya tangkap itu, saya tarik ke belakang lagi di zamannya kakaknya Mas Andre ini masih sugeng, masih hidup gitu ya. Yang saya tahu beliau memang mempunyai pegangan atau apa ya istilahnya itu perewangan gitu ya Mas ya. Dan yang dibilang Mas Andri tadi, si prajurit ini itu adalah yang apa ya istilahnya itu, yang kalau kepercayaan orang zaman dulu ya Mas ya, kalau kepercayaan orang zaman dulu itu ini yang membantu mengangkat kakaknya itu menjadi orang yang disegani lah gitu, orang yang dihormati gitu. Hanya membantu, hanya sebatas membantu gitu Mas. Iya, ya memang kakek itu apa ya, dari cerita kakak saya kebetulan nih, saya tuh saudaranya saya 9, saya yang ragil sendiri. Ya katanya si Mbah sih, weton saya sama Mbah itu sama. Bila gitu, terus memang Mbah itu dulu ceritanya kalau dari Mbah Putri sih, memang beliau itu almarhum orang Katolik, cuman dia itu ngelakoni kejawen lah kayak gitu, mungkin sekitar ya kayak gitu. Jadi yang ini kalau yang saya tangkap itu yang diceritain atau yang diomongin sama temennya Mas Andri. Berarti itu benar-benar ya Mas, korinnya ya Mas. Gimana Mas? Itu benar-benar korinnya ya, yang datang itu korinnya ya. Iya, yang saya tangkap itu korin beliau. Jadi tapi enggak ya Mas, enggak bawa pesan-pesan membo itu bukan ya. Tapi memang korinnya beliau gitu. Kalau sejauh ini ya, kalau pesan beliau memberikan pesan apa-apa saya belum menangkap gitu Mas. Gitu. Oh gitu. Ya. Sebenarnya masih banyak cerita Mas, nanti kemarin mau telepon cuma nggak sempat, nanti kapan-kapan lah nanti telepon lagi, mungkin insya Allah minggu besok lah. Oke, baik. Terima kasih Mas Andri. Selamat ya, Mas. malam.